Perkenalkan, nama saya Faisal Anusa Putra Simbolon dengan NIM 2130 1050 2001. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas besar saya pada mata kuliah Rancangan Arsitektur 4 dengan judul tugas Gedung Fakultas Universitas Palangkaraya dengan koordinator IKD Merdeka STMSC dengan pembimbing Roni Setia Siswadi STMSC. Studi literatur di mana fakultas kedokteran yang terdiri dari 4, yaitu pendidikan dokter, kedokteran gigi, kesehatan masyarakat, dan teknologi laboratorium medik. Fungsi dan peran fakultas kedokteran untuk menguraikan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kedokteran. Fakultas kedokteran memainkan peran sentral dalam membentuk tenaga medis yang berkualitas dan memajukan ilmu kedokteran dan menyediakan pelayanan kesehatan yang diperlukan oleh masyarakat. Studi banding pada Fakultas UPR yang pertama kali berdiri pada 22 Mei 2010 yang berlokasi di Jalan Hendrik Timang, Jalan Jekan Raya, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Fakultas ini yang memiliki luas lahan sekitar 6,5 hektar dengan bentuk persegi panjang. Fakultas ini memiliki 2 program studi, pendidikan dokter dan profesi dokter. Konsep dasar dan bentuk fasad bisa dilihat pada gambar dan juga fasilitas. Studi presiden yang dari University of Limerick School of Likai. Program ruang bisa dilihat pada gambar aktivitas dan kebutuhan ruang pada Fakultas Kedokteran. Persyaratan ruang, hubungan ruang, luasan ruang, organisasi dan sirkulasi ruang Fakultas Kedokteran, analisa sirkulasi, yang data system, akses utama jalan Fakultas Kedokteran yang adalah melalui Jalan Hendrik Timang yang terhubung langsung ke Jalan Bukit Genting lewat Jalan Hendrik Timang sekitar 4 meter dan merupakan jalan 2 arah tanpa pembatas jalan. Akses menuju site Fakultas Kedokteran terdapat 5 jalan. Akses menuju site dapat dilalui kendaraan roda 2 dan 4. Intensitas kendaraan pada pagi dan sore hari cukup padat, sedangkan siang hari tidak terlalu padat. Garis biru menunjukkan sirkulasi jalan Fakultas Kedokteran. Garis merah akses jalan yang ditutup. A. Gedung Fakultas Kedokteran. B. Area parkir motor. C. Area parkir mobil. Potensi masalah dan solusi. Analisa matahari, analisa angin dan hujan, topografi, analisa kebisingan, di mana pada site Fakultas Kedokteran tingkat kebisingan tinggi dan juga kebisingan sedang maupun rendah. Dengan menggunakan solusi penanaman vegetasi di sekitar site karena vegetasi merupakan penandang kebisingan alami. Memperhatikan jarak antara bangunan dengan sumber kebisingan, memperhatikan penataan bangunan dengan sistem zoning, pastikan yang membutuhkan termasuk sebaiknya dijauhkan dari sumber kebisingan. Masalah kebisingan dengan potensi tertinggi berasal dari jalan yang dilalui oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Analisa view to site. Analisa view from site. Misalnya pada gambar. Zoning makro mikro. Ide bentuk saya ambil masa terbentuk dari hasil pertimbangan hasil analisa site
dengan mengandalkan potensi lingkungan yang ada di sekitar site dengan optimal sehingga membentuk massa bangunan yang dapat mengatasi masalah-masalah tersebut dengan mengoptimalkan potensi view, mengurangi kebisingan, memaksimalkan sirkulasi udara sebagai penghawal, serta memaksimalkan pencahayaan alami. Ide konsep terbentuk dari arsitektur modern adalah gaya desain bangunan yang sambil mengutamakan bentuk dan fungsi dibandingkan dengan ornamen hias. Gaya ini seringkali menggunakan garis vertikal dan horizontal pada bagian desain serta bentuk kotak yang dominan. Transformasi bentuk. Konsep bentuk awal dibuat persegi panjang yang mengalami penambahan volume dan membentuk sebuah balok mengikuti bentuk site. Penambahan massa di bagian atasnya dan balok sebagai area semi publik dan private. Penambahan volume pada bagian bentuk massa kedua membentuk sebuah tower sebagai semi publik dan private untuk pengoptimalan cahaya sinar matahari dan sirkulasi udara. Pada bagian depan terjadi subtractive atau pengurangan dengan dinding tarik mundur yang artinya terdapat ruangan private dan juga menghasilkan bentuk yang meresponsif. Bentuk hasil akhir penambahan, pengurangan, dan peletakan bentuk massa bangunan pada site. Frame saya menggunakan skala 1:500. Di sini terlihat pada gambar. Di lantai dasar, di mana lantai dasar terdapat di juga ruang kepala administrasi kemahasiswaan, ruang TU, perpustakaan, ruang tunggu pengunjung, kantin, ruang organisasi mahasiswa, dan lain-lain sebagainya. Dengan lantai 1, juga tempat ruang dosen, baik ruang rapat besar maupun ruang kecil. Dengan lantai 2 terdapat auditorium, ruang tutorial, dan ruang bimbingan atau konseling, maupun ruang keterampilan klinis. Dengan lantai 3 terdapat lab biologi, lab biokimia, lab patologi anatomi, anatomi basah, anatomi kering, lab farmakologi, ruang kuliah, lab fisiologi, juga lab prodi kesehatan masyarakat, dan lab prodi kedokteran. Di dalam tempat terdapat lab prodi kedokteran gigi, yaitu lab biologi, kesehatan gigi, histologi, keterampilan klinis, lab dental unit, dan juga lab prodi kesehatan masyarakat, lab kesehatan lingkungan, lab kesehatan ibu dan anak, ruang audio visual. Di lantai 5 terdapat ruang kuliah, ruang persiapan praktik dan laboratorium, ruang parasitologi, radiologi, ruang kimia klinik. Di rooftop terdapat cooling tower, tangki air, lab patologi anatomi, lab farmakologi, ruang seminar, menjadi ruang tipikal ruang. Ke depan, tampak belakang, tampak samping kanan, kiri, gambar potongan BB, potongan AK. Perspektif eksterior bisa dilihat pada gambar. Perspektif interior terdapat lab farmakologi, ruang auditorium, ruang tutorial, lobby. Detail khusus kulit bangunan, di mana saya menggunakan model dinding tarik mundur yang menggunakan jenis kaca tempered. Kaca tempered dengan ketebalan 15 mm yang berfungsi untuk membatasi sinar matahari yang masuk ke dalam ruangan. Shading merupakan hiasan kaca yang berfungsi untuk mengurangi sinar matahari yang masuk ke dalam bangunan serta memberi keindahan pada desain bangunan. Gambar aksonometri struktur bisa dilihat pada gambar. Detail tangga darurat menggunakan ketinggian 20 cm dan bentuk lantai 4 meter. Sistem transportasi vertikal bisa dilihat pada gambar yang menggunakan lift maupun tangga darurat. Dan sistem jaringan listrik
menjadi utilitas pada sebuah bangunan atas kedokteran bisa dilihat pada gambar. Yang terakhir, sistem pengelolaan sampah bisa dilihat pada gambar. Video animasi market yang saya buat bisa dilihat